Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Yulandari dengan NPM 2232109222 dari kelas WLTS C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal UAS WLTS. Nomor 1 itu soalnya ada sebuah sumur baru yang dibor di dekat reservoir dan dengan tekanan drawdown-nya yang sudah di running memiliki data parameter sebagai berikut. Yang pertama itu ada Q0 sebesar atau laju alir sebesar 1245 step tank barrel per day. Kemudian faktor volume informasinya itu 1,8 Rb per STB. Kemudian viskositasnya 4,3 Cp. Porositasnya sebesar 0,0333, kedalamannya 52 feet, kompresibilitasnya sebesar 0,000003 PSI pangkat min 1, kemudian rasio waternya 0,929 feet, dan PI-nya sebesar 6009 PSI, yang diambil dari PWF pada waktu pada T awal atau pada T sama dengan 0. Nah, untuk pertanyaannya di sini ada yang pertama, estimasikan kapan wellbore storage, periode wellbore storage itu berakhir. Kemudian yang kedua itu kapan infinite acting radial flow periode itu dimulai. Kemudian yang ketiga ada estimasikan permeability. Dan yang keempat itu ada apa kondisi sumur yang didapat, apakah itu ada damage, dan estimasikan skin faktornya. Nah, sebelumnya untuk menjawab pertanyaan soal nomor 1 atau mengestimasikan wellbore storage period itu berakhir, kita perlu membuat data grafik membuat grafik kurva log delta P dan log delta T. Nah, delta P ini adalah PI dikurang PWF, yang ini PI dikurang PWF, dan delta T itu adalah T1 dikurang T awal. T1 itu ini dan T awal adalah 0. Kemudian setelah dicari, didapat PI dikurang PWF dan T1 dikurang T awalnya, kita bisa masukin ke kurva. Untuk membuat garis, untuk mencari periode wellbore storage berakhir, itu kita perlu menarik lurus antara garis linear dari angle kiri, dari angle sini, dan garis linear dari angle kanannya. Setelah didapat garis perpotongannya, kita tarik garis lurus ke bawah, dan setelah diestimasikan, perpotongan garis ini berada di sekitar titik 0,360001. Jadi dapat disimpulkan bahwa periode wellbore storage itu berakhir itu sekitar berada pada titik 0,360001. Nah, titik ini nih ketika ditarik garis lurus itu kan bisa dilihat dengan jelas estimasinya di sini. Maka dapat disimpulkan perkiraan wellbore storage berakhir pada titik itu. Kemudian untuk menjawab soal nomor 2, kapan infinite acting radial flow period itu dimulai? IAFR itu dimulai dari titik setelah titik garis lurus yang ditarik ini. Nah, berarti IAFR itu terjadi sekitar dari sini ke sini. IAFR itu merupakan fase ketika kemiringan tekanan turunan memasuki fase transisi menjadi datar atau konstan. Seperti ini. Fase grafiknya menjadi konstan. Nah, maka hal inilah yang mengidentifikasikan aliran radial. Kemudian itu ada yang ketiga itu estimasi permeabilitas. Untuk mengestimasikan permeabilitas, kita perlu mencari slope-nya dengan rumus M sama dengan absolute PWF2 dikurang PWF1 per log T2 dikurang log T1. Nah, PWF1 dan PWF2 serta T1 dan T2 itu dicari dari grafik semilog PWF VS time. Di sini kita dapat T1-nya ada T1 out, T1 T ketika 1 jam dan T ketika 10 jam.
Nah, setelah ditarik garis, didapat PWF1-nya sebesar 3.400 dan PWF2 atau PWF pada T10 itu 3.000. Sebesar 3.000. Nah, setelah dimasukkan rumus, didapatkan M-nya sebesar minus 400. Kemudian dapat dicari permeabilitasnya dengan rumus min 162,6 dikali Q dikali B dikali viskositas per M dikali H. Setelah dicari, didapatkan hasil K sebesar 45,18198 Nd. Nah, kemudian yang terakhir itu ada apakah kondisi sumur yang didapat, apakah ada damage, dan estimasikan skin faktor. Untuk mengestimasikan skin faktor itu digunakan rumus 1,151 dikali di dalam kurung dikali P1 hour dikurang PI per M dikurang log K per porositas dikali viskositas dikali CT dikali RW pangkat 2 ditambah 3,2274. Nah, setelah dimasukin rumusnya dengan rumus ini didapatkan hasil skinnya sebesar 0,75166. Nah, dari hasil skin yang didapat sebesar 0,75 ini berarti skinnya lebih besar dari 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sumur mengalami sedikit kerusakan. Sumur ini tidak dalam kondisi optimal karena nilai skin positif itu menunjukkan adanya hambatan terhadap aliran fluida. Namun nilai skin 0,75 ini bukanlah nilai yang terlalu besar atau nilai ini relatif kecil sehingga kerusakannya tidak terlalu parah. Maka perbaikan seperti stimulasi sumur itu dapat. Berikutnya itu nomor 2 dengan soal sebuah sumur yang baru dibor di dekat reservoir dan dengan pressure build up testnya yang sudah di running didapati parameter data sebagai berikut. Yang pertama itu adalah laju alirnya sebesar 1245 STB per day, faktor volume informasinya sebesar 1,08 RB per STB, viskositasnya sebesar 4,3 CP, porositasnya 0,0333, kedalamannya 52 feet, CT-nya sebesar 0,00003 PSI pangkat 1, rasio waternya 0,29 dan TP atau waktu produksinya itu udah selama 25 jam. Nah, di sini pertanyaannya ada 3. Yang pertama, berdasarkan analisa flow regime yang terjadi carilah flow regime yang terjadi selama build up test. Yang kedua itu ada estimasi permeabilitas dan yang ketiga itu ada estimasi skin faktor. Nah, untuk menjawab pertanyaan soal nomor 1 di mana berdasarkan analisa flow regime mana yang terjadi selama build up test dan jelaskan. Untuk menjawab soal ini kita perlu membuat kurva grafik antara semilog antara PWF dan Harner time. PWF didapat dari sini, dan kemudian Harner time adalah ini. Harner time ini merupakan Harner time ini adalah penjumlahan dari TP ditambah dengan DT dibagi dengan DT. Nah, DT sendiri itu didapat dari delta T itu adalah pengurangan antara T awal dikurang T1 dikurang T awal. Sedangkan DP adalah pengurangan antara PWS1 dikurang PWS awal. Nah, setelah didapatkan grafik kurvanya, di sini kita membuat asumsi waktunya di antara 1 hingga 10 kita asumsikan 2 T di sini untuk mencari T1 dan T2 serta PWF1 dan PWF2-nya. Nah, setelah didapat itu ada T1-nya itu T1-nya itu saya asumsikan 3 dan T2-nya itu 7. Nah, setelah didapat PWF1-nya itu setelah didapat T1 maka dapat ditarik garis untuk mencari PWF1. PWF1 itu didapat sekitar 1038,5 serta PWF2-nya itu didapat sekitar 1037,6.
Nah, untuk pertanyaan flow regime yang terjadi ketika build up test itu dapat dijawab dengan melihat grafik ini antara pembagian daerah LTR, MTR, serta ITR. Nah, dapat dilihat dari grafik semilog PWS VS Harner time ini, flow regime utama yang terjadi pada sumur selama build up test ialah pada tahap middle time region atau MTR. Nah, karena bagian ini itu bagian yang paling dominan dan bagian ini itu adalah bagian yang paling dominan dan paling linear pada grafik. Hal ini karena MTR itu mencerminkan radial flow yang merupakan flow regime atau flow regime utama untuk analisa parameter reservoir. Bagian ini memberikan informasi yang paling andal tentang kondisi reservoir, seperti permeabilitas serta skin faktornya. Yang kedua itu ada menentukan permeabilitas. Untuk menentukan permeabilitasnya itu pertama kita harus mencari nilai slope-nya dulu atau nilai M dengan rumus absolute PWF2 dikurang PWF1 per log T2 dikurang log T1. Nah, setelah dari grafik semilog yang kita sudah tentukan tadi, T1, T2, serta PWF1 dan PWF2-nya, berikut hasil datanya, maka kita dapat mencari nilai slope-nya sebesar min 2,4580646. Nah, setelah didapat nilai slope, maka kita dapat hitung permeabilitasnya dengan rumus K sama dengan min 162,6 dikali Q dikali B dikali viskositas per M dikali kedalaman. Nah, setelah kita masukin rumus, maka didapatlah hasil permeabilitasnya sebesar 7.033.91,91 MD. Kemudian untuk menjawab soal nomor 3 yaitu menghitung skin faktor, itu kita menggunakan rumus skin sama dengan 1,151 dalam kurung P1 hour dikurang PWF at delta T sama dengan 0 per M dikurang log K per porositas dikali viskositas dikali CT dikali RW pangkat 2 ditambah 3,2274. Semua data udah diketahui kecuali P1 hour. Maka P1 hour kita tentukan dari P1 hour itu didapat dari grafik ini. Nah, P1 hour itu di sini kan TP-nya 25 hour ditambah 1, maka didapatlah P1 hour sebesar 26. Nah, setelah didapat P1 hour sama dengan T1 hour berarti adalah 26, maka dapat ditarik garis lurus ke bagian P untuk mencari P1 hour-nya, maka didapatlah P1 hour sebesar 1034. Nah, setelah itu, maka kita bisa memasukkan rumus untuk menghitung skin. Setelah semua rumus dimasukkan, maka skin yang didapat itu sekitar minus 43,002. Dari hasil skin ini dapat kita simpulkan bahwa sumur ini tidak memiliki kerusakan karena skinnya di bawah 0. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.